Dewa Obat Terkuat, Bab 419. Tianhai, Lin Yi dan Liu Feifan berpisah di bandara. Liu Feifan tidak pulang dan pergi ke pinggiran kota untuk menemui Xiao Dao dan yang lainnya. Diberikan beberapa pelajaran oleh Lin Yi di Shanghai sangat meningkatkan wawasannya. Akan sia-sia jika dia tidak pergi ke tempat latihan untuk mencobanya. Lin Yi bertanya pada Ye Qiansui di mana dia berada di perusahaan, meneleponnya, dan pulang untuk beristirahat. Setelah pulang ke rumah, saya mandi dan makan, lalu berbaring di sofa, menonton TV dan makan buah. Saya merasa sangat nyaman. Klik, pintu kamar terbuka dan Ye Qiansui kembali. Setelah menerima telepon dari Lin Yi dan mengetahui bahwa dia telah kembali ke Tianhai, dia segera meletakkan pekerjaannya dan kembali ke rumah. Di Shanghai, mereka berdua telah menembus lapisan terakhir kertas jendela, tetapi pada saat itu, keduanya sedang minum, dan di bawah pengaruh alkohol, mereka mengatakan apa yang selalu ingin mereka katakan tetapi tidak berani mengatakannya. Namun sepertinya saya masih sedikit malu untuk bertemu saat ini. Anda kembali. Ye Qiansui meletakkan tasnya dan menatap Lin Yi. Butuh waktu lama baginya untuk mengatakan hal seperti ini. Ya, kamu juga kembali ke rumah. Jawaban Lin Yi bahkan lebih lucu lagi. Kedua orang itu saling memandang, terdiam sejenak, lalu tertawa di saat bersamaan. Mereka berdua melihat kelembutan dan relaksasi di mata satu sama lain. Di dapur, Wu Ma memandang kedua orang itu dengan hati-hati. Dia melihat mereka tampak seperti orang bodoh. Mereka tidak mengatakan apa-apa, hanya saling memandang, lalu tersenyum bodoh. Nona kedua, pulanglah jika kamu punya waktu. Ibu Wu memanggil Ye Xihan dengan suara rendah, wanita tertua dan Tuan Lin tidak tahu ada apa. Mereka terus terkikik. Saya sedikit takut. Mereka tidak berpegangan tangan atau berpelukan. Mereka hanya cekikikan. Mungkinkah mereka diracun? Pada saat yang sama, pinggiran kota. Sial, bagaimana kamu melakukan ini? Xiao Dao dan yang lainnya terkejut setelah melihat demonstrasi Liu Feifan barusan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa orang lain dapat melakukan tindakan seperti itu. Dia memberi isyarat dan menggelengkan kepalanya, tidak mungkin memutarnya. Jika belati benar-benar datang, bagaimana kamu bisa menghindarinya? Liu Feifan menarik napas dalam-dalam. Jika kamu mencoba lebih banyak, kamu pasti bisa melakukannya. Saya melihat saudara Lin melakukan ini, tetapi dia cepat dan akurat, dan gerakannya seperti kenangan yang terukir di tulangnya, tanpa perasaan yang disengaja. Perasaan itu sepertinya merupakan naluri bawaan. Namun Lin Yi memberitahu mereka bahwa semua penguasaan didasarkan pada latihan terus-menerus, berdampingan, bertahun-tahun, berbulan-bulan, dan puluhan ribu pengulangan. Xiao Dao itu mencoba 2 kali lagi. Sekalipun tidak mulus, lambat laun bisa dirasakan bahwa kekuatan gerakan ini terungkap. Sial, ayo kita lakukan lain kali hal seperti ini terjadi. Saya ingin mengikuti Tuan Lin setiap hari. Saya bisa belajar banyak. Dia berkata dengan sedikit iri. Hal yang sama berlaku untuk semua orang. Dengan Lin Yi, tidak ada cara untuk mempelajari keterampilan medis. Hal semacam itu membutuhkan terlalu banyak bakat, tetapi Anda dapat belajar sedikit tentang keterampilan seni bela diri. Jangan khawatir, Kakak Lin pasti akan memberimu kesempatan. Liu Feifan tersenyum. Dia bergegas dengan cemas karena dia ingin berbagi apa yang baru dia sadari dengan Xiao Dao dan yang lainnya daripada menyembunyikannya sendiri. Jika kita ingin maju, mari kita maju bersama-sama. Jika kita ingin menjadi kuat, mari kita menjadi kuat bersama-sama. Mereka hendak melanjutkan latihan ketika tiba-tiba, pintu besi ditendang hingga terbuka. Pintu besi itu ditendang hingga berubah bentuk dengan kekuatan yang sangat mengerikan hingga menghantam tanah dengan suara keras. Ekspresi Xiao Dao dan yang lainnya segera berubah. Sekarang di Tianhai, siapa yang tidak tahu bahwa ini adalah tempat latihan mereka, beraninya mereka menimbulkan masalah. Siapa? Seseorang berteriak. Berdiri di depan pintu adalah seorang pria dengan rambut beruban dan mata seperti percikan api. Rambutnya acak-acakan, seperti orang gila. Pakaian di tubuhnya agak lusuh, dan baunya aneh. Dia sangat tidak terawat, seolah-olah dia sudah lama tidak menjaga citranya. Apakah kamu pernah ke Shanghai? Suara Chu Feihu rendah, dia melihat sekeliling, matanya tertuju pada Liu Feifan, dan dia sedikit menyipitkan matanya, ada bau yang familiar padamu. Ekspresi Liu Feifan berubah. Apakah orang-orang dari keluarga Chu ada di sini? Bagaimana mereka bisa mengejar Tianhai begitu cepat? Jangan pergi ke sana. Melihat Xiao Dao dan yang lainnya hendak melangkah maju, Liu Feifan segera memanggil mereka, ayo pergi. Ayo pergi sekarang. Dia bisa merasakan bahwa Chu Feihu di depannya bukanlah orang biasa. Dengan aura menakutkan itu, dia pasti seorang master, bahkan mungkin seorang master super. Xiao Dao dan yang lainnya tidak mau pergi. Tempat mereka diusir. Ini Tianhai, tidak ada yang bisa bertindak liar di sini. Berjalan.
Tapi Liu Feifan menghentikan mereka, matanya terbuka lebar, dia merasakan darah di tubuhnya akan segera keluar dari tubuhnya, dan perasaan krisis yang kuat tiba-tiba melanda hatinya. Aku ingin kamu segera pergi. Dia menggeram pelan, dan tatapannya yang galak membuat Xiao Dao dan yang lainnya bereaksi, mengetahui bahwa orang di depan mereka jelas bukan orang yang bisa dianggap enteng. Tapi bagaimana Chu Feihu bisa memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri? Sedikit di bawah kakinya, seluruh orang itu seperti bayangan, bergegas menuju Xiao Dao dan yang lainnya. Melihat Chu Feihu mengambil tindakan, Xiao Dao dan yang lainnya menolak untuk pergi. Di saat yang sama, mereka mengangkat tinju dan memukul Chu Feihu. Apakah mereka masih takut pada Chu Feihu? Ledakan. Namun pertama kali mereka bertemu, seseorang dipukul oleh Chu Feihu, dia berguling beberapa kali di tanah dan langsung jatuh ke dalam lumpur. Lengannya terpelintir ke belakang dan tulangnya patah. Wajah Liu Feifan bahkan lebih jelek lagi. Sungguh seorang master. Latar belakang kekuatan lingkaran bawah tanah Shanghai memang menakutkan. Orang ini pasti adalah master super yang dikatakan Chen Gang. Dia bersembunyi jauh di dalam keluarga Chu. Dia mengertakkan gigi, tidak terlalu peduli, dan segera bergegas ke depan. Melihat bahwa Chu Feihu hendak menyerang saudaranya, dia menariknya menjauh, mendorongnya ke atas, dan meninjunya dengan keras. Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Chu Feihu mencibir dan meninju tangan Liu Feifan dengan keras. Klik, dengan suara yang tajam, lengan Liu Feifan langsung hancur. Liu Feifan berteriak, tetapi masih menolak untuk mundur, dan menyapu kakinya lagi, berteriak, kamu bukan tandingannya, cepat pergi. Xiao Dao dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa guru menakutkan seperti itu akan tiba-tiba muncul hari ini. Hanya dalam satu pertemuan, beberapa orang terluka olehnya. Melihat Liu Feifan ditangkap oleh Chu Feihu, dia mengeluarkan belati dari pinggangnya dan bergegas menuju Chu Feihu seperti binatang gila. Mati, tak satu pun dari mereka yang mundur, apalagi pergi. Sangat mustahil bagi mereka untuk meninggalkan saudara mereka dan melarikan diri sendirian. Chu Feihu mengangkat kepalanya dan melihat Xiao Dao dan yang lainnya menyerang dengan liar, rasa dingin di wajahnya menjadi semakin kuat. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Hari ini, aku akan membunuh kalian semua. Bab 420. Jika dia ingin membunuh, dia akan membunuh seperti orang gila dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Chu Feihu berteriak keras, membuka tangannya seperti harimau ganas, dan bergegas menuju Xiao Dao dan yang lainnya, tetapi begitu dia mengambil langkah, Liu Feifan memeluk kakinya. Kalian cepat pergi. Liu Feifan mengertakkan gigi dan berteriak, ayo pergi. Chu Feihu terlalu kuat, tidak ada yang menjadi lawannya setidaknya untuk saat ini, datang ke sini hanya akan menambah cederanya. Gulungan, melihat tangan Liu Feifan patah dan masih berani mengganggunya, Chu Feihu mengangkat kakinya dan menendang Liu Feifan pergi. Ledakan, Liu Feifan berguling-guling di tanah beberapa kali dan pingsan. Mata Xiao Dao dan yang lainnya memerah, seperti serigala haus darah. Bahkan jika mereka menghadapi harimau hari ini, mereka, para serigala, akan memakannya hidup-hidup. Bunuh dia. Pada saat itu, sekelompok orang Xiao Dao sepertinya diaktifkan, dan mereka menjadi benar-benar gila. Mereka melupakan apa yang disebut gerakan, melupakan segala hal yang perlu diperhatikan, dan hanya memiliki satu pemikiran di dalam hati mereka. Bunuh Chu Feihu yang menyakiti saudaranya. Semua orang mengepung Chu Feihu dan meninju seperti tetesan hujan. Mereka tidak peduli sama sekali apakah mereka akan disakiti oleh Chu Feihu atau bahkan dibunuh olehnya. Mereka tidak peduli apakah tinju Chu Feihu akan menimpa mereka. Mereka hanya ingin tinju mereka menimpa Chu Feihu. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertarungan menjadi sengit seketika. Chu Feihu meninju Xiao Dao. Xiao Dao tidak mundur selangkah, malah dia segera meraih tangan Chu Feihu dengan ekspresi garang di wajahnya. Aku menangkapnya. Hampir di saat yang sama, 3 pukulan berturut-turut menghantam Chu Feihu dengan keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Chu Feihu sangat marah. Dia tidak tahan terkena semut seperti itu. Dia menyentakkan tangannya, menyebabkan pisaunya terbang mundur. Dia hendak menyerang 3 orang yang menyerangnya, tetapi sebelum dia bisa memukul, beberapa orang lagi bergegas ke depan dan meraih tangan Chu Feihu. Mereka bergegas maju satu demi satu, seperti ngengat menuju nyala api, tanpa takut mati atau terluka. Bunuh dia, bunuh dia. Xiao Dao itu memantul dari tanah, matanya sangat merah. Melihat tangan Chu Feihu dicengkeram, dia bergegas lagi dan menikamnya dengan belati di tangannya. Chu Feihu menghindar ke samping, tetapi pakaiannya masih terpotong oleh belati, dan bahkan kulit dan dagingnya terpotong dengan sedikit sayatan. Kamu ingin mati. Dia sangat marah dan tidak bisa menerima bahwa dia disakiti oleh Xiao Dao. Dia menendang dada Xiao Dao dan mengusirnya lagi. Namun sebelum kakinya mendarat, sepasang tangan terulur dan langsung memeluk kakinya.
Gila, mereka benar-benar gila. 5 atau 6 orang memeluk Chu Feihu dengan erat, membuatnya tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Chu Feihu tidak pernah membayangkan bahwa ada orang yang benar-benar tidak takut mati, dan bahkan rela menggunakan nyawanya sendiri untuk menghentikannya. Mustahil, karena kamu ingin mati, maka aku akan mewujudkannya untukmu. Dia berteriak keras, dan lengannya bergetar hebat. Kekuatannya begitu kuat hingga rahang kedua orang yang memegang tangannya retak, tapi mereka tetap berpegangan erat. Wajah mereka penuh tekad dan mata mereka penuh kegilaan. Tanpa ragu-ragu, mereka menggunakan diri mereka sebagai tali untuk menahan Chu Feihu sehingga saudara-saudara lain memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Chu Feihu tidak bisa memahami perilaku seperti ini. Pisau itu berdiri lagi, dengan mata merah, memegang belati erat-erat di kedua tangannya, dan menusuknya dengan keras lagi. Fiuh, kali ini, Chu Feihu tidak menghindar, dan dia tidak punya kesempatan untuk menghindar sama sekali. Belati itu menusuk langsung ke pinggangnya, membuatnya semakin geram. Ledakan, matanya membelalak, dan dia menghempaskan kedua orang yang memegang tangannya. Kemudian dia menggunakan 2 tendangan lagi untuk menendang orang-orang yang memegang kakinya. Kematian, kematian, Xiao Dao meraung keras. Ledakan, Chu Feihu meninju dengan keras, dan Xiao Dao terbang lagi dan jatuh langsung ke lumpur, menenggelamkan seluruh tubuhnya. Jalan kecil, beberapa orang berteriak, tidak tahu seberapa parah pisau itu melukai mereka, mereka gugup dan cemas. Tetapi saat ini, mereka sama sekali tidak peduli dengan pisaunya. Mereka hanya bisa melakukan satu hal sekarang, membunuh Chu Feihu. Gila, benar-benar gila. Chu Feihu melirik ke bawah dan melihat ada luka di pinggangnya. Jika dia tidak mencoba yang terbaik untuk menghindarinya, pisau ini akan melukainya dengan serius atau bahkan membunuhnya. Dia tidak menyangka sekelompok semut bisa memiliki kekuatan bertarung yang begitu menakutkan. Mereka tidak terlalu kuat, tapi mereka sama sekali tidak bernyawa, dan bahkan berinisiatif menggunakan nyawa mereka sendiri untuk menahannya. Melihat sekelompok orang menjadi semakin gila dan mendatanginya lagi, dia tahu jika mereka melanjutkan, mereka pasti akan mati, tapi dia juga akan terluka parah. Anda bahkan mungkin kehilangan nyawa Anda. Ini sungguh memalukan. Mata Chu Feihu dingin dan dia mengepalkan tinjunya. Dia bisa merasakan sakit yang parah di lukanya dan tidak berani mengambil tindakan apapun lagi. Kamu beruntung. Aku tidak akan membunuhmu kali ini. Lain kali, aku akan membunuh kalian semua. Dia berteriak, berbalik dan pergi dengan cepat tanpa melakukan gerakan lain. Beberapa orang masih harus mengejar. Berhenti mengejar. Cepat selamatkan orang-orang. Cepat. Sekelompok orang dengan cepat bergegas ke dalam lumpur, mengambil Xiao Dao, dan buru-buru menggunakan air untuk membantunya membersihkan lumpur dari hidung dan mulutnya. Batuk, batuk, batuk. Xiao Dao terbatuk-batuk, wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia hampir tenggelam. Bagaimana kabar Fei Fan? Ketika dia bangun, dia segera menoleh untuk melihat Liu Fei Fan. Bagaimana kabarnya? Masih hidup. Setelah mendengar ini, Xiao Dao merasa lega. Ini adalah pertama kalinya mereka melawan Master Super sejati, tapi mereka tidak menyangka itu akan begitu menakutkan. Jika Lin Yi tidak selalu memiliki tuntutan yang tinggi terhadap mereka dan terus melatih mereka, dan jika mereka tidak bekerja keras dan tidak takut mati, seluruh tim mereka akan hancur hari ini. Katakan pada Tuan Lin, cepatlah. Xiao Dao segera meminta Lin Yi dan Yang Rong untuk memberitahu Lin Yi dan Yang Rong bahwa begitu Chu Feihu datang ke Tianhai, dia tidak boleh pergi lagi. Jika kamu menyakiti saudaraku, jangan pernah berpikir untuk pergi. Pada waktu itu, villa keluarga Ye, Lin Yi dan Ye Qiansui sedang duduk di meja makan sambil makan. Kedua orang itu tidak duduk berhadap-hadapan seperti sebelumnya, melainkan duduk berdampingan, diam-diam, masing-masing memakan makanannya sendiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi Wuma bisa merasakan suasananya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pintu terbuka dan Ye Xihan berjingkat masuk. Dia menemukan bahwa Lin Yi dan Ye Qiansui bahkan tidak melihatnya. Mereka berdua tenggelam dalam dunia mereka sendiri dan tidak dapat mendengar suara pintu dibuka. Ye Xihan sengaja batuk 2 kali, lalu Lin Yi mengangkat kepalanya. Kenapa nyonya kedua bebas pulang untuk diperiksa hari ini? Setelah mendengar nada suara Lin Yi, Ye Xihan menjadi marah. Lin Yi, jangan pergi terlalu jauh. Ini rumahku. Apakah kamu ingin menempati sarang burung murai? Ye Xihan melemparkan tasnya ke sofa, mendengus, dan berjalan ke dapur. Aku ingin makan makanan yang dimasak oleh Ibu Wu, bukan? Dia langsung memegang lengan Wuma dan bertingkah genit sambil diam-diam melihat ekspresi Ye Qiansui. Sudah berakhir, sepertinya aku sedang jatuh cinta. Bersambung.